Salam jumpa. Pemirsa, kepedulian atas nasib pendidikan anak-anak di Nusa Tenggara Barat telah membawa sosok kita kali ini untuk hadir mewakili provinsinya dan juga bersama puluhan wakil-wakil dari provinsi lain di Indonesia untuk mengikuti sidang Parlemen Muda Indonesia. Seperti apa sosoknya? Mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Miftahul Arzak adalah salah satu wakil terpilih Parlemen Muda Indonesia dari Nusa Tenggara Barat, provinsi yang dikenal karena keindahan wilayahnya. Namun di balik keindahan tanah NTB, tersimpan berbagai permasalahan sosial yang memanggil pemuda Sumbawa ini tergerak untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi daerahnya. Saya Miftah, Parlemen Muda Indonesia dari Nusa Tenggara Barat. Sebagai anak Sumbawa, saya peduli dengan masalah anak-anak di Nusa Tenggara Barat. Tidak perlu melakukan sesuatu hal yang besar untuk perubahan di sekitar kita. Perhatian dan rasa empati bisa ditindaklanjuti melalui upaya-upaya menyuarakan hak-hak anak. Ikut berkontribusi memberikan perubahan, saya terlibat dalam beberapa organisasi kepemudaan. Di antaranya, aktif dalam Dewan Pembina Dewan Anak Sumbawa. Upaya-upaya menyuarakan hak anak di Sumbawa, saya salurkan melalui pameran fotografi tentang keadaan anak-anak di Sumbawa. Buku saku berisi tentang masalah trafficking anak dan mendorong remaja serta pemuda-pemuda lain seperti saya untuk membuat gerakan perubahan bagi nasib pendidikan dan partisipasi anak. Kini, keikutsertaan saya di Parlemen Muda Indonesia mendorong saya untuk melakukan perubahan bagi anak-anak di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya. Kini keikutsertaan saya di Parlemen Muda Indonesia mendorong saya untuk melakukan perubahan bagi anak-anak di Nusa Tenggara Barat dan daerah sekitarnya. Jika kamu pemuda peduli bangsa, ayo lakukan perubahan di sekitarmu. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Miftahul Arzak, perwakilan Parlemen Muda dari Nusa Tenggara Barat. Miftahul, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Sudah berapa lama di Jakarta Anda? 2 hari dari kemarin. Pada waktu terpilih menjadi wakil sebagai Parlemen Muda dari NTB, tentunya Miftahul mungkin sudah kampanye dulu ya? Iya. Ada visi, misi, dan sebagainya. Apa yang Miftahul usung? Kalau bicara tentang yang diusung di Parlemen Muda Indonesia ini kan ada 3. Pertama isu tentang kesehatan, kemudian lingkungan dan pendidikan. Nah, tapi jika dibicara concern, di situ saya lebih concern ke pendidikan. Pendidikan ya. Iya. Bagaimana keadaan pendidikan untuk anak-anak di NTB ini? Kalau berbicara tentang pendidikan di Nusa Tenggara Barat, nah di situ pada akhir 2011 lalu, pada rentang Juni sampai Oktober saya melakukan penelitian dan itu yang saya angkat di buku. Nah, dan ada juga diskusi dengan duta-duta anak yang ada di Nusa Tenggara Barat dari beberapa kabupaten di sana, dari desa-desa terpencil, kemudian tempat-tempat yang jauh jaraknya dari kota, itu masih susah untuk akses pendidikan, kemudian area ke sana, dan tingginya angka dropout juga masih tinggi di sana. Masih banyak ya yang membutuhkan. Masih banyak ya? sekali. Kira-kira apakah memang lebih parah atau lebih kurang beruntung kondisinya dibanding rata-rata nasional jauh atau sebetulnya kurang sedikit gitu? Oke, kalau kita berbicara langkah-langkah kemudian atau perbandingannya, saya tidak bisa menyebutkan dengan konkret di situ, tetapi pengalaman yang saya dapat pada saat penelitian lalu itu sudah menjawab seperti apa yang saya ingin cari. Itu misalnya seperti ada beberapa sekolah yang memang sangat jauh dari tempat sekolah, dari rumahnya ke sekolahnya, kemudian akses jalannya yang susah. Sehingga itu bukan hanya membuat masalah tidak putus sekolah atau tidak bersekolah, tapi masalah sangat jauh. Ada juga tentang karena pendidikan yang jauh itu, kemudian anak-anaknya menjadi nikah muda, SD, SMP itu sudah menikah. Karena mereka berpikir bahwa untuk apa sekolah jauh-jauh? Karena kita pergi ke sana dengan biaya yang jauh mahal, kemudian belum biaya sekolah di situ. Nah, di situ mereka berpikir lebih baik kita menikah muda, kita berkebun, menghasilkan uang, cuma itu aja kayak gitu. Nah, ini yang saya melihat bahwa kayaknya pendidikan di sini perlu untuk ditekankan dan angka misalnya seperti nikah muda dari SD, SMP itu semoga makin menurun begitu. Dan apakah ini hasil penelitian terakhir yang dituangkan dalam buku atau ada hubungan juga benang merah dengan buku pertama dari Miftahul, Koloni Lebah dari Dua Pulau? Iya, kalau berbicara tentang benang merah,
sangat menyambung, bisa menyambung karena memang pengalaman saya dari penelitian itu, kemudian dari pengalaman saya duta anak dari SMP sampai SMA hingga kini menjadi ketua Dewan Pembina dari Duta Anak Sumbawa. Di situ memang saya menceritakan tentang penelitian saya. Jadi dari semangat mereka belum memiliki sekolah, dari SD sampai maksud saya dari SMA, dan kemudian di situ ada kegiatan. Di situ saya tuliskan di buku itu Koloni Lebah dari Dua Pulau gitu. Bagaimana respon terhadap buku-buku yang telah ditulis oleh Miftahul? Apakah ada tanggapan mungkin dari pemerintah barangkali atau bahkan orang tua murid sendiri? Iya, kalau berbicara tentang tanggapan, alhamdulillah 1 bulan setelah saya membuat buku itu, saya mencoba mengirim ke Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan saya kira pertama kali tidak akan direspon atau mungkin tidak akan ada jawaban gitu. Tapi saya juga sempat kaget juga. Jadi setelah 1 minggu pengiriman itu, ada balasan dari email. Jadi ucapan terima kasih, ucapan selamat, dan buku itu saya harapkan bisa menjadi panduan dari Bapak Gubernur atau pemerintah itu melihat ini loh keadaan Nusa Tenggara Barat saat ini. Realitas lapangan gitu. Apakah sudah ada langkah-langkah konkret untuk Iya. mencari solusi dari isu-isu yang dibahas di buku itu? Ya, kalau langkah-langkah konkret yang saya bicarakan di situ kan hanya menceritakan saja, jadi menceritakan pengalaman sini, kemudian ada solusi yang saya berikan juga di buku itu. Dan mungkin saat ini pemerintah sedang ya menelaah, membicarakan lagi tentang buku ini. Baik, Miftahul, kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, bagaimana keadaan pendidikan anak-anak di Nusa Tenggara Barat? Mari kita simak tayangan berikut. Sebuah gerakan lahir dari bentuk kepedulian. Berbagai kegiatan Miftahul Arzak di NTB yang menyentuh dunia pendidikan, salah satunya telah dibukukan dalam judul Koloni Lebah dari Dua Pulau. Kisah inspiratif yang mengangkat perjalanan berdirinya sebuah sekolah SMA di Desa Perigi yang lahir dari semangat partisipasi masyarakat. Untuk menengok sekolah tersebut diperlukan perjalanan selama lebih dari 2 jam dari kota Mataram dengan jarak tempuh 40 km ke Kabupaten Lombok Timur. Penduduk di desa ini sehari-hari hidup menjadi petani tembakau dan berkebun. Setibanya di SMA Perigi, kedatangan Miftah disambut baik oleh murid dan kepala sekolah. Miftah berkesempatan memberikan motivasi kepada murid untuk terus menempuh pendidikan dengan semangat. Sebelum memiliki bangunan dan fasilitas memadai seperti ini, 2 tahun lalu, demi bersekolah, murid rela belajar tanpa meja. Tidak ada yang mengeluh dengan kondisi tersebut, mereka tetap rajin datang untuk belajar. Seiring dengan semangat mereka, perubahan pun terjadi. Masyarakat secara swadaya tergerak untuk membangun kelas dan menyediakan meja dan bangku. Di sekolah ini sangat sederhana sekali, karena di sini sebelum dibangunnya kita itu duduk pakai tikar, kemudian nulisnya secara merakat. Lama-kelamaan kita dapat bantuan, kemudian dibangun lagi sekolah ini. Walaupun dalam keadaan sederhana kita itu tetap selalu belajar, tidak pernah tidak belajar, selalu aktif pelajarannya. Teman-teman yang dari jauh juga seperti itu, walaupun hujan panas, tapi kan demi menuntut ilmu itu kita itu tidak hiraukan, walaupun jaraknya sangat jauh sekali. 2 kilo dari SMA Perigi ada sebuah taman baca milik warga yang setiap hari terbuka bagi warga desa. Taman baca ini menggunakan lahan milik Kepala Sekolah SMU Perigi, Asri Mardianto. Buku-buku di taman baca ini memang tidak selengkap taman-taman baca yang ada di Jakarta. Namun bagi anak-anak Perigi, puluhan buku ini adalah hiburan menarik yang dimanfaatkan pada waktu senggang. Selain dirinya, Miftah ingin ada banyak orang yang ikut membantu menyumbangkan buku untuk memperkaya bekal ilmu mereka. Semenjak ada taman bacaan, jadi kayak bisa kita temukan di lapangan bahwa mereka sangat tertarik sekali, bahkan
ada yang sampai bawa pulang dan lain sebagainya, dan mereka diskusikan. Terutama karena di sini kondisi masyarakatnya masih terpencil, jadi mereka sudah bisa meluas melihat cakrawala di dunia luar itu seperti apa setelah mengetahui lewat buku. Sebagai salah satu anggota Dewan Anak Sumbawa, Miftah juga aktif terlibat dalam kegiatan Koran Anak di Kabupaten Sumbawa. Ini adalah upayanya untuk memberikan wadah kepada anggota yang tergabung dalam Dewan Anak dan remaja-remaja lain yang mau berkreasi di media cetak. Dengan memberikan motivasi dan ide menulis kepada remaja-remaja ini, Miftah berupaya membangun tumbuhnya rasa kepedulian mereka terhadap permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, melalui koran ada banyak aspirasi dan kepentingan anak dan remaja yang bisa disuarakan kepada masyarakat dan pemerintah. Sebagai implementasi dari terpilihnya Miftah di Parlemen Muda Indonesia dari NTB, Miftah mencoba ikut berperan dalam membantu melahirkan anak-anak muda yang mandiri, cerdas, dan berkualitas. Lebih dalam tentang pendidikan di NTB sendiri. Langkah-langkah apa dan atau strategi apa yang menurut Miftahul perlu dilakukan oleh baik pemerintah maupun masyarakat supaya bisa bersama-sama keluar mengatasi permasalahan ini? Oke, jika berbicara masalah langkah-langkah konkret, saya tadi sempat terinspirasi pada saat ada acara tadi pagi Parlemen Muda Indonesia yang mengisi Bapak Joko Widodo, wali kota dari Solo, dari Surakarta sendiri, yang memang saat ini pemerintah sangat penting untuk turun langsung ke lapangan kayak gitu. Langkah awal yang pertama itu menurut saya. Jadi saat ini pemerintah, kemudian pemuda-pemuda bukan hanya berbicara saja, kemudian berbicara, menggunakan argumen, tapi langkah nyata, action yang penting. Jadi kita turun ke lapangan lapangan, kemudian melihat kondisinya saat ini, kemudian kita berdiskusi dengan masyarakat. Karena yang saya lihat pada saat ini di pendidikan di NTB itu seperti area perjalanan yang masih kurang bagus menuju ke sekolah, kemudian sekolah-sekolah yang masih belum dibangun dengan sangat baik kayak gitu. Tentunya di situ ada masalah-masalah di situ. Dan menurut saya itu adalah masalah komunikasi dari pemerintah dengan masyarakat sendiri. Entah itu mungkin pemerintahnya yang kurang respect, atau mungkin juga saya tidak menyalahkan mungkin masyarakatnya yang memang tidak peduli di situ. Nah, di sini saya tidak menyalahkan apakah itu pemerintah atau masyarakat, tapi bersama-sama untuk membangun. Turun terjun langsung ya, turun lihat terjun ya. langsung. Itu sebagai satu langkah konkret yang pasti ya, daripada hanya klasik barangkali tidak ada budget, mungkin begitu ya. Iya, hanya berbicara atau mungkin hanya kata-kata saja. Terjun langsung, diskusi langsung, kemudian tunjukkan. Nah, kalau di NTB itu apakah keadaan itu terbatas kepada pelosok-pelosok di NTB atau sebetulnya bahkan kota-kota besar atau kota-kota yang sedang atau kecil pun di NTB sudah ada permasalahan demikian? Oke, kalau diskusi kemarin setiap tahunnya dari Duta Anak NTB itu ada diskusi, forum diskusi. Nah, jadi memang permasalahan itu muncul lebih banyak muncul di daerah terpencil. Kemudian desa-desa yang mungkin jarang ditemui sama pemerintah kayak gitu. Kalau untuk perkembangan ini yang saya rasa lumayan tidak terkontrol. Jadi seperti pihak-pihak kota di bagian kota, sekolah bagian kota, kemudian daerah-daerah yang lebih besar gitu, itu diperhatikan itu. Nah, kalau saya melihat ini mungkin hanya satu menurut saya kayak begitu. Nusa Tenggara Barat itu memiliki beberapa persoalan yang mungkin sangat mungkin signifikan dan mungkin itu lumayan satu permasalahan besar dibandingkan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nusa Tenggara Barat itu memiliki 2 pulau, jadi ada Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Secara tidak langsung, tidak kita pungkiri lagi bahwa akan ada timbul kesenjangan di situ. Karena misalkan pusat pemerintahannya itu ada di Lombok saat ini dan ada di Mataram gitu. Nah, kita tidak melihat pada saat diskusi Duta Anak, sesama duta-duta anak seprovinsi NTB itu dengan beberapa kabupaten itu perwakilan, rata-rata membicarakan bagian-bagian timur tidak diperhatikan dari pendidikannya, seperti itu. Karena yang pusat atau ibu kota NTB ada di Mataram. satu pulau, yang satu lagi biasa saja gitu. Maka itu perlu rajin-rajin turun ke daerah ya? Iya benar, rajin ke daerah. Dan mungkin bukan cuma pemerintahnya, peran aktif dari masyarakat juga sangat perlu. Mungkin melaporkan atau mungkin ada kegiatan untuk mengundang pemerintah terjun ke lapangan. Nah, menarik kalau kita berbicara tentang peran kepedulian dari masyarakat sendiri. Menurut Miftahul, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Dilakukan oleh masyarakat. Simple saya pelajari tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dari
desa Perigi, ya tempat saya penelitian saya itu, jadi Kabupaten Lombok Timur, itu loh, Kabupaten Lombok Timur. Yang saya pelajari di situ adalah yang hilang saat ini bukan cuma di Nusa Tenggara Barat, tapi di Indonesia. Yang hilang saat ini adalah rasa memiliki dari keberadaan kita sendiri. Jadi rasa memiliki untuk membangun daerahnya. Rata-rata kan anak-anak sekolah dari daerah ke kota tetap di kota. Kemudian teman-teman dari desa pergi ke misal luar negeri atau beberapa akan menetap di sana. Itu yang kurang. Nah, yang saya pelajari dari Desa Perigi, saya buat buku itu adalah mereka bersekolah universitas dan mereka rata-rata masuk ke perguruan itu lebih ke pendidikan. Tujuannya cuma satu. Mereka mengajar di sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah di desanya itu. Nah, ini mungkin menurut saya yang mungkin dari masyarakat, pemuda yang bisa lakukan adalah pertama, kita mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pemuda-pemudanya yang membangun. Karena semangat dari pemudanya itu yang bangun, siapa lagi kalau bukan mereka, kayak begitu. Jadi misalkan pemuda-pemuda itu yang langsung akan mengajar dan kemudian langsung terjun di lapangan, terjun membantu masyarakatnya sendiri. Itu yang perlu. Selain pendidikan ada pilar kesehatan dan lingkungan Iya, juga. benar. Apa yang Miftahul perjuangkan untuk kesehatan dan lingkungan? Ya. Pertama kalau saya berbicara tentang kesehatan, saya sempat miris juga di sini. Jadi 2-3 bulan yang lalu di beberapa media massa, kemudian media televisi juga mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat itu paling tinggi gizi buruknya. Paling tinggi gizi buruknya. Nah, setelah saya cross check, kemarin saya menghubungi pihak Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Itu didapatkan dari, jadi kesehatan itu kan bukan cuma kesehatan plek langsung yang gizi buruknya itu, tapi ada beberapa bagian-bagian di situ. Nah, sebenarnya Nusa Tenggara Barat itu memang ada 1 atau 2 bagian yang itu agak besar presentasinya kayak gitu, dan sebenarnya masih juga dari daerah yang lebih tinggi gitu. Tapi jika saya melihat sekarang kita tidak bisa berbicara mengenai presentasi sekarang itu, tapi kenyataannya saat ini, kenyataannya di koran, beberapa koran lokal yang saya baca juga, yang saya buat clippingnya saat itu, dan yang saya bawa juga untuk jadi dasar Parlemen Muda Indonesia ini, di situ saya melihat masih banyak seperti gizi buruk semakin meninggi, kemudian seperti busung lapar kayak gitu. Dan yang saya lihat itu peran pemerintah saat ini sudah mulai bergerak dengan beberapa kemarin gubernur dengan Menteri Kesehatan sudah berbicara. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan itu sudah langkah yang baik untuk itu, tetapi sistem di bawahnya itu yang perlu mungkin kita benahi seperti itu. Karena saya melihat dari koran lokal itu mengatakan bahwa seperti anak yang busung lapar kemudian pergi ke sebuah besar itu di daerah asalnya untuk rumah sakit, kemudian diarahkan untuk ke Mataram, ibu kotanya provinsinya, diarahkan lagi ke Bali kayak begitu.